Selamat berjumpa kembali dalam podcast Eksposisi M116. Kita akan eksposisi 1 Yohanes 3:16. Dalam 1 Yohanes 3:16, Rasul Yohanes merangkum hakikat kasih Kristen sebagai orang percaya. Kita memahami apa itu kasih sejati dan mengamati teladan juru selamat kita yang luar biasa. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3:16. Bagian ini menyingkapkan kedalaman kasih Yesus Kristus yang tak terbatas dan pola utama tanpa pamrih yang ia teladankan bagi para pengikutnya. Ini adalah bagian dari ajaran Yohanes yang lebih luas tentang pentingnya mempertahankan sikap kasih yang tepat, yang menunjukkan kasih melalui tindakan kebaikan dan belas kasihan. Sebagai bukti iman kita yang sejati, Yohanes mengembangkan sentimen tersebut dalam Injilnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Pernyataan Yohanes, ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, merujuk pada kematian Yesus Kristus di kayu salib. Lihat Yohanes 10 ayat 11. Yesus anak Allah dengan rela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa manusia. Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bandingkan Markus 5, Markus 10 ayat 45, juga 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan ke-6. Yesus menjelaskan lebih lanjut, tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan sukarela sebab aku berkuasa memberikannya, baik untuk mengambilnya kembali maupun untuk menyerahkannya sesuai dengan perintah Bapakku. Yohanes 10:18. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang membunuh Yesus atau mengambil nyawanya. Salib Kalvari adalah rencana Allah sejak awal bagi anaknya untuk menyerahkan nyawanya bagi kita, dan tindakan kasih yang rela dan rela berkorban. Yohanes 10 ayat 15 dan 17. Dalam 1 Yohanes 3:16, ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, menggambarkan inti dan kasih. Tindakan ini tanpa pamrih, tanpa syarat, dan mencakup segala sesuatu. Pengorbanan Yesus bukan sekedar ungkapan fisik, melainkan persembahan rohani yang menjembatani jurang antara Allah dan umat manusia. Lihat 2 Korintus 5:18, 1 Timotius 5, 1 Timotius 2 ayat 5 sampai ke-6, Roma 5 ayat yang ke-10. Dosa dan pemberontakan memisahkan kita dari Allah. Lihat Yesaya 5:9 ayat 2, Kolose 1:21, Roma 3 ayat 23. Dan hanya pengorbanan Kristus yang sempurna yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Lihat Ibrani 2:17, Ibrani 5 ayat 1, Ibrani 9 ayat 11 sampai 12, dan membawa kita kembali ke dalam persekutuan dengan Bapa. Lihat Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Dengan menyerahkan nyawanya, Yesus menunjukkan bentuk kasih yang tertinggi, kasih yang rela menanggung penderitaan dan kematian demi kebaikan sesama. Meskipun jarang kita diminta untuk mengorbankan nyawa kita bagi orang lain, membantu memenuhi kebutuhan satu sama lain bukanlah hal yang demikian. Itu adalah sesuatu yang dapat dan harus selalu kita lakukan. Rasul Paulus mendesak kita karena kemurahan Allah untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati dan yang patut. Roma 12 ayat yang 1. Ketika kita memberikan waktu, sumber daya, dan pelayanan kita kepada orang lain, kita mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang kelima, ukuran sejati kasih seorang Kristen bukanlah apa yang kita katakan dan dengan kata-kata kita, tetapi kesiapan hati untuk berkorban bagi saudara-saudara kita dan untuk menunjukkan kasih kita melalui tindakan kepedulian yang tulus. Fakta bahwa Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita memanggil kita untuk meniru kasih pengorbanannya dalam hidup kita sendiri. Itu menantang kita sebagai tubuh Kristus untuk melayani, melindungi, mendukung satu sama lain. Itu tidak berarti kematian fisik, tetapi kesediaan untuk mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Untuk bertindak dengan belas kasihan untuk membuat pengorbanan pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Filipi 3:2, Filipi 2 ayat 3 sampai 4, Efesus 5 ayat 21. Paulus menulis, kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih persaudaraan dan hendaklah kamu saling menghormati. Roma 12 ayat yang ke-10. Menghidupi kasih seperti yang dijelaskan dalam 1 Yohanes 3:16 berarti mempraktekkan kebaikan, kemurahan hati, dan empati setiap hari. Itu berarti sepenuhnya rendah hati dan lembut, sabar, saling menanggung dalam kasih. Efesus 4 ayat yang kedua. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, mengingatkan orang percaya akan kasih Yesus Kristus yang sangat besar bagi umat manusia. Kasihnya menetapkan standar tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan satu sama yang lain. Dengan memahami dan menerima kasih Kristus yang penuh pengorbanan, kita mencerminkan belas kasihan dan kasih karunia yang dicontohkan oleh Yesus.
kepada mereka yang terhilang sekarat dan putus asa di dunia ini dan yang membutuhkan kasih-Nya. Shalom.